Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali masih pada pembatal Islam yang keenam, namun kita akan melanjutkan permasalahan yang kelima. Kemarin permasalahan 1 sampai dengan keempat tentang hukum beristihza, berolok-olok atau mengejek atau berkelakar terhadap agama Allah, Rasul Allah, syiar-syiarnya dan seterusnya. Maka pagi hari ini kita masuk kepada yang kelima, al-mas'alatul khamisatu, permasalahan yang kelima. Anna sabab at-takfiri innama huwa raji'un li dhatil istihza'i fa huwa kufrun zahiran wa batinan sawa'un kana al-mustazi'u ya'taqidu anna dhalika muharramun aw kana mustahillan lahu aw kana dhahilan an i'tiqadihi. Hadha huwa madhhabu ahli sunnatil qailina bi anna al-imana qaulun wa amalun. Permasalahan yang kelima adalah sebab dalam takfir, sebab dari pengkafiran dalam pembatal Islam yang keenam ini kembalinya pada esensi istihza. Pada esensi istihza. Apa itu istihza? Bermain-main tadi ya. Nah, orang yang melakukannya baik perbuatannya itu kafir, orangnya juga kafir. Baik orang yang beristihza tadi yakin bahwa apa yang dia main-mainkan itu diharamkan atau dihalalkan. Ya, tapi dia bermain-main dalam syariat gitu. Nah, maka ini termasuk menyebabkan pelakunya kafir dan orang perbuatannya kafir, kufur. Dan inilah madhab ahli sunnah wal jamaah yang mereka mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan. Wa dalalatul ayati fi kufri man hazala bi syai'in min ayatillah sharihatun fi dzalika. Idzan innallaha 'allaqa takfira 'ala nutqi bi kalimatil istihza'i. Maka dalil-dalil dalam Al-Qur'an yang menunjukkan kekufuran seseorang yang dia bercanda, bermain-main terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terhadap rasulnya, itu jelas, ya, sangat jelas. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan pengkafiran terhadap satu kalimat saja yang diucapkan dengan istihza, dengan bermain-main. Artinya kaitan dengan iman adalah ucapan dan perbuatan. Kita sudah paham tuh bahwa iman itu adalah ucapan, baik ucapan hati, ucapan lisan. Amalan juga amalan hati, amalan lisan, amalan anggota tubuh. Nah, ketika seorang itu satu kalimat yang keluar dari katanya itu mengejek Rasul, mengejek Nabi, atau mengejek syariat Islam, syiar-syiar Islam, berarti dia sudah melakukan kekufuran. Dari sisi iman itu salah satunya adalah ucapan. Nah, kekufuran juga terjadi karena ucapan, karena perbuatan, karena keyakinan, karena keraguan. Nah, ketika seorang itu mengucapkan kalimat kufur dengan istihza, itu berarti dia mengucapkan kalimat kufur dari lisannya. Masuklah dia dalam bab al-imanu qaulun. Iman itu adalah ucapan. Kufur biqaulin, kufur juga dengan ucapan. Ya, karena iman itu ucapan, perbuatan. Kekufuran juga sama, ucapan dan perbuatan dan keyakinan dan keraguan. Nah, yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Sharimil Maslul. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Sharimul Maslul jilid 3 halaman 960
3 sampai dengan 964. Apa kata Ibnu Taimiyah? Walihadza qala subhanahu wa ta'ala la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam surah At-Taubah ayat 65 dan 66. Di situ Allah katakan la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian meminta maaf, jangan kalian meminta uzur setelah kalian melakukan istihza tadi, karena sesungguhnya kalian telah kafir yang sebelumnya kalian beriman. Apa kata Ibnu Taimiyah? Walam yaqul qad kadzdzabtum fi qaulikum innama kunna nahudu wa nal'ab. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan ya sungguh kalian itu telah berdusta atas perbuatan istihza kalian. Di mana ketika Rasulullah SAW bertanya kepada orang yang melakukan istihza, kan mereka mengatakan wa kunna nakhudu wa nal'ab, kami sesungguhnya bersenda gurau bermain-main. Tetapi Allah katakan qad kafartum, kalian telah kafir ba'da imanikum, sebelumnya kalian beriman. Nah, artinya di sini perbuatannya, perkataannya membuat dia menjadi kafir. Nah, kemudian Allah tidak katakan qad kadzdzabtum, kalian itu telah berdusta. Ya, Allah tidak katakan demikian. Ini kata Ibnu Taimiyah. Kalau begitu, falam nukadzibuhum fi hadzal udhri kama kadzdzabahum fi sa'iri ma azharuhu minal udhri alladhi yujibu bara'atuhum minal kufri law kana shadiqin. Bal bayyana annahum kafaru ba'da imanihim bihadzal haudi wal la'abi. Nah, demikian juga kalau Allah ngomong tidak mengatakan perbuatan istihza kalian telah dusta, ya kita juga tidak mengatakan bahwa mereka itu berdusta. Nah, sama kita ikuti atas permintaan maaf mereka. Sebagaimana biasanya Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan sesuatu itu ketika berdusta, Allah katakan kalian berdusta. Nah, kalian berdusta. Ketika mereka meminta maaf, meminta uzur, ya, menampakkan hal-hal yang keliru, nah, maka Allah katakan kalian berdusta. Dan wajib kita untuk berlepas diri dari perbuatan hal tersebut, ya. Tetapi Allah katakan ini qad kafartum, kalian telah kafir, dan wajib bagi kita berlepas diri dari kekufuran ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bal bayyana annahum kafaru ba'da imanihim, bahkan Allah katakan sungguh mereka telah kafir yang sebelumnya mereka beriman. Dengan apa? Dengan bersenda gurau, bermain-main terhadap agama Allah, syariat Allah dan seterusnya. Allah katakan apa? Qad kafartum, kalian telah kafir. Allah tidak katakan qad kadzdzabtum, kalian telah dusta, enggak. Berarti orang ini sebelumnya beriman. Kemudian apa kata Ibnu Taimiyah selanjutnya? Wa qala rahimahullah dalla ala annahum lam yakunu 'inda anfusihim qad atau kufran bal dhannu anna dhalika laysa bikufrin fabayyana anna al-istihza'a billahi wa rasulihi yakfur bihi sahibuhu ba'da imanihi. Dalam Majmu' Fatawa jilid 7 halaman 273. Nah, berdasarkan surah At-Taubah ayat 65 sampai 66, Ibnu Taimiyah mengatakan ayat ini menunjukkan bahwasanya mereka yang melakukan istihza tadi tidak pernah sama sekali menyangka apa yang mereka lakukan itu kekafiran. Bahkan mereka menganggap itu tidak kafir, hanya main-main, bersenda gurau. Ini kata Ibnu Taimiyah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan istihza, mengejek-ngejek, bermain-main, berkelakar, bersenda gurau terhadap Islam, syariat Islam, Rasulnya, membuat pelakunya menjadi kafir. Nah itu ya, setelah sebelumnya dia beriman. Ini kata Ibnu Taimiyah dalam menafsirkan ayat tadi. Kemudian al-mas'alatus sadisatu, permasalahan yang ke-6. Li'azimin khataril istihza'i biddin hadzarallahu
minal julusi minal mustahzi'in. Faqala wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi anna inna sami'tum ayatillahi yukfar biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghairi innakum idzan misluhum. Nah, permasalahan yang keenam yang perlu kita ketahui, begitu besar dan bahayanya permasalahan istihza, sehingga Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan orang yang duduk-duduk di majelis istihza, itu Allah peringatkan. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, sudah diturunkan kepada kalian yaitu Al-Qur'an, idza sami'tum ayatillah yukfar biha, kalau kalian mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala diingkari, wa yustahza'u biha, dan ayat-ayat Allah itu dipermainkan, fala taq'udu ma'ahum, jangan kalian duduk-duduk bersama orang-orang yang seperti itu. Ya, hatta yahudu fi hadithi ghairi, sampai mereka berbicara yang lain. Ya, idzan innakum idzan mislukum, tetapi kalau kalian tetap masih duduk-duduk di majelis orang yang menghina ayat-ayat Allah, menghina Rasul, mengejek-ngejek ayat Allah, mengejek Rasul, ya, kalau gitu kalian sama seperti mereka. Contoh acara di televisi yang komedian, biasa itu ayat-ayat Allah diejek, ayat Allah dibaca, antum duduk nonton ketawa, sama antum kayak begitu. Fama hukmu mujalasati min yastahzi'u bi syar'illah, lalu bagaimana hukumnya orang yang duduk-duduk dengan orang yang mengejek syariat Allah? Bagaimana hukumnya kalau begitu? Nah, naqul la yakhlu halul jalisu min amrayn. Maka kita katakan keadaan orang yang duduk-duduk di majlis-majlis orang yang menghina ayat Allah dan Rasulnya itu ada dua keadaan. Yang pertama, raduna bima yaqulul mustahzi'una mukirruna lahum fahaula'u kuffarun misluhum. Dia ridha duduk di situ dan ridha apa yang diucapkan orang yang mengejek-ngejek tadi, orang yang melakukan istihza tadi, dia ridha. Bahkan menetapkan apa yang diucapkan orang-orang yang berolok-olok tadi, maka orang yang walaupun yang berada di dalam majelis ini fahaula kuffar misluhum, maka mereka kafir seperti mereka. Walaupun dia tidak mengucapkan, walaupun dia duduk, tapi ya dia ridha terhadap apa yang diucapkan orang tadi, ya, dan dia membenarkannya atau dia menetapkannya, maka dia sama hukumnya dengan orang yang mengucapkan istihza tadi. Qala Ibnu Katsir fi tafsiri li ayati sabiqah, dan ini bisa kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir terhadap ayat ya sebelumnya di dalam surah An-Nisa tadi 140. Ya, apa kata Allah? Idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'adu ma'ahum. Kalau kalian mendengar ayat-ayat Allah itu diejek, kemudian diolok-olok, diperolok-olok, ya, disendaguraukan, jangan duduk bersama mereka seperti mereka. Apa kata Ibnu Katsir? Ai annakum idza irtakabtum an-nahya ba'da wusulil ilaikum wa raditumul julusa ma'ahum fil makani alladhi yukfaru fihi bi ayatillah wa yustahza'u biha wa aqarrartumuhum ala dzalika faqad syariktumuhum fil ladzi hum fih. Nah, kalau kalian melakukan sebuah pelanggaran sementara sudah sampai kepada kalian larangan tersebut, dan kalian tetap ridha duduk-duduk bersama mereka di dalam satu tempat yang mereka telah mengingkari ayat-ayat Allah, bermain-main dengan ayat-ayat Allah, dan kalian telah menetapkan hal tersebut dan kalian telah ya bersekutu dengan mereka,
ya kalian tuh sama dengan mereka. Ini kata Ibnu Katsir. Wa qala Syekh Abdurrahman bin Sa'di ala qaulihi innakum idzan misluhum, berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah di dalam surah An-Nisa tadi, innakum idzan misluhum, artinya ketika kalian masih tetap berada dalam majelis yang mengejek atau mengingkari ayat Allah, ai in qa'adtum ma'ahum takunu fil halil madhkur misluhum, kalau kalian tetap duduk-duduk bersama mereka dalam keadaan yang disebutkan, maka kalian sama seperti mereka. Li'annakum raditum bi kufrihim, karena kamu itu dianggap telah ridho terhadap kekufuran mereka, wa istihzaihim, dan istihza mereka. Wa radi bil ma'siyati kal fa'ili laha, ridho terhadap perbuatan maksiat sama seperti pelaku maksiat. Nah, ridho terhadap pelaku maksiat sama seperti pelakunya. Ridho terhadap orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, mengejek-ejek ayat Allah, maka sama dia seperti pelakunya. Qala Ibnul Jauzi, berkata Ibnul Jauzi, sama ketika menafsirkan surat An-Nisa ini, innakum idzan misluhum. Kalau tidak demikian, artinya kalau kalian masih duduk-duduk di majelis-majelis orang yang melakukan istihza terhadap ayat-ayat Allah, ya, kalian sama seperti mereka. Maksudnya apa? Fihi qaulan. Di sini ada dua. Ahaduhuma, yang pertama fil isyan, berarti dia duduk di majelis orang yang istihza terhadap ayat-ayat Allah, dia jatuh dalam kemaksiatan, tetapi tidak pada kekufuran. Kenapa? Karihun, dia benci sebenarnya. Dia dalam hatinya benci. Lima yaqulul mustahzi'un, terhadap apa yang dikatakan orang-orang yang mengejek-ngejek Allah tadi. Fahaula'u asimun ghairu kharijina min millatil islami fahum misluhum fi asli maksiatillah. Tapi orang ini kondisinya dia tidak sampai keluar dalam Islam, tetapi kebersamaan dia adalah dalam pokok maksiat, dalam kemaksiatan saja. Jadi yang pertama, kalau seorang itu duduk dalam majelis orang-orang yang melakukan istihza terhadap syariat, dia ridho, dan walaupun dia diam, dia membenarkan, maka dia kafir sama seperti pelakunya, karena orang yang ridho sama seperti pelakunya. Yang kedua, dia benci duduk di majelis orang-orang yang melakukan istihza terhadap syariat, tetapi dia tidak mengingkari, dia tidak ridho, dia jatuh dalam kemaksiatan yang tidak sampai mengeluarkan dia dalam keislamannya. Bisa dipahami gak? Nah, intinya ridho dan benci. Ya, ridho dan benci. Ridho kufur. Tidak ridho, dia benci, tapi dia diam, tidak tinggal di situ, ya dia berdosa. Sama sepertinya ada orang merokok, antum duduk di situ. Nah, kalau antum benci, ya dosa juga. Jadi bagaimana? Ya memang harus tinggalkan majelis itu. Dan ini berlaku juga majelis ghibah, majelis fitnah, majelis adu domba. Ya, kalau kita duduk di situ tidak mengingkari, kita sama seperti itu. Ya, kita sama seperti itu. Ini para ulama menjelaskan demikian. Nah, disebutkan oleh Ibnu Jauzi tadi, duduk-duduk di majelis orang yang mengejek-ngejek ayat Allah, mengejek syariat Allah, itu ada dua. Yang pertama tadi apa kata beliau? Ahaduhuma fil isyan. Satu diantaranya jatuh dalam kemaksiatan. Wasani fi ridha bihalihim, dia ridho terhadap keadaan mereka. Li'anna mujalasal kafir laisa bikafir, kata Ibnu Jauzi, karena duduk-duduk dengan orang kafir tidaklah membuat dia menjadi kafir, kecuali sampai dia ridho terhadap kekafirannya. Maka wasabaqa anna kulla wahidin minal qawlain yarji'u ila halatil jalisi wallahu a'lam, kata Ibnu Jauzi. Maka setiap orang jadi ini ada dua pendapat ya. Nah, itu kembali kepada keadaan orang yang duduk di majelis tersebut. Yang pertama, kalau dia ridho maka termasuk pelakunya. Yang kedua, dia tidak ridho, dia benci. Ya, dia tidak keluar dari Islam, tetapi dia jatuh dalam maksiat yang tidak mengeluarkan dia dalam Islam, dosa besar. Ya, dosa besar.
Kemudian berkata Syekh di sini, wa min atharil istihza, termasuk efek dari melakukan istihza, ya, hadamu qadasatid din wa hibatuhu wa azmatuhu fin nufusi ma yajibu lahu min at-ta'zimi wa tawqir wa ma yuhibbu lillah ta'ala min al-ijlali wa ta'zim wa ma yuhibbu li rasuli sallallahu alaihi wasallam min at-ta'ziz wa tawqir. Ya. Jadi termasuk pengaruh efek dari orang yang melakukan istihza, bermain-main terhadap syariat, ya, itu akan menghilangkan kesucian agama. Ya, kesucian agama itu akan hilang. Ya. Kemuliaan dan keagungan agama itu akan hilang dibuatnya dengan main istihza itu. Ya. Yang semestinya dalam jiwa kita Allah, Rasul, syiar Islam itu harus kita agungkan, harus kita muliakan, ya kan? Harus kita sucikan. Kemudian apalagi terhadap Allah yang harus kita tinggikan, harus kita muliakan, agungkan. Demikian juga pada Rasulullah SAW. Ya. Dan di situ letaknya efek daripada istihza itu menghilangkan kesucian, keagungan, kemuliaan agama. Disitulah sekaligus sebagai letak kenapa istihza itu pelakunya menjadi kafir. Kenapa? Merendahkan agama yang mestinya diagungkan, melecehkan agama yang mestinya dimuliakan, mengejek-ngejek, memperolok-olok, bersendagurau terhadap agama, itu termasuk merendahkan. Nah, ya, termasuk merendahkan dan mengejek Allah dan Rasulnya serta syariatnya. Jadi ingat, mengejek-ngejek, bersendagurau, berkelakar terhadap syariat itu termasuk merendahkan agama, menghina agama, menghina Allah dan Rasulnya, sehingga dia jatuh dalam kekufuran. Itu inti daripada istihza. Syariat yang harus dimuliakan, diagungkan, ya, ditinggikan, direndahkan. Bentuknya gimana? Diejek-ejek, diperolok-olok, disendagurau dengan lisan, dengan ucapan atau dengan isyarat. Ya. Maka untuk lebih lengkapnya bisa antum lihat pembahasan yang pertama. Ya, di situ sudah saya rekamkan, tinggal antum murojaah saja. Hampir 1 jam biar nyambung ke sini. Sudah saya share kan kemarin itu. Nah, saya harap tuh antum tonton, catat mana yang penting. Ya, kan sudah dibuat videonya, antum tonton, catat mana yang penting. Nah, baik. Alhamdulillah selesai pembahasan yang ke-6. Insyaallah pekan depan kita masuk pembatal Islam yang ke-7. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak mengingkari. Ya, jadi ya yang namanya nah itu setinggi-tingginya iman. Ya, kalau kita duduk sama orang yang merokok, setinggi-tingginya iman adalah kita tegur. Ya ditegur, jangan ngerokok. Gampang kan? Nah, paling-paling dia pulang ya enggak apa-apa lah, silakan pulang daripada saya bermaksiat, kan gitu. Nah, cuman kita ini kan budaya Indonesia banyak enggak enaknya kan. Nah, ya itulah. Yang namanya enggak enaknya ujungnya jatuh dalam keharaman kan, jatuh dalam kemaksiatan. Ditegur aja. Kalau enggak bisa kan benci dalam hati. Benci dalam hati itu harus kita tinggalkan tempat itu. Enggak bisa antum benci ya sekarang gini. Si A benci sama si B, ndak akan lama, ndak akan pernah dia duduk berdua. Percaya nggak antum? Pasti akan lari. Itu sudah apa? Sudah apa namanya? Sudah fitrah. Nah, masa antum orang rokok benci antum duduk santai ketawa sama dia sambil duduk? Ya ndak bisa, tetap antum harus tinggalkan dia. Nah, kalau ndak antum seperti pelakunya, tuh. Seperti pelaku rokok itu. Kan gitu kaedahnya disebutkan. Misalkan ribu kan lagi bekam. Ntar nak ya. Wah. Maaf Pak ya saya enggak bisa kalau ngerokok Pak. Nah gitu. Oh iya kah? Berarti kan ya alhamdulillah. Nah,
ya kan? Kalau ibu tidak bisa ngomong, ya maaf Pak, saya tak bisa bekam hari ini. Kenapa ada yang lain? Ya kalau dia dibekam sambil ngerokok, ya sama antum seperti merokok. Tuh maksud tuh kaedahnya tuh begitu. Ya, sama seperti antum merokok. Dosanya gitu, walaupun antum tidak ngerokok. Gitu. Ini kan dijelaskan tadi kaedahnya. Surah apa? Surah An-Nisa, nanti antum buka. Tuh dalilnya ya. Surah An-Nisa ayat ke 140. Antum buka ayat itu. Dijelaskan para ulama Ibnu Katsir dan Ibnu Taimiyah begitu. Taib ada lagi? Terkait yang ngomong misalkan kita memang kalau orang mengatakan ini ijma ulama, kemudian selain ini bukan ijma, dilihat dulu. Mungkin memang dia nggak tahu itu ijma. Itu beda kasusnya. Ini ijma, tiba-tiba di majelis lain, itu bukan ijma. Nah, dilihat dulu. Pengingkaran dia terhadap ijma itu karena apa? Apakah karena dia bodoh terhadap ijma itu sendiri? Ya maka orang ini tidak sampai pada kafir. Tapi kalau dia sudah yakin itu adalah ijma qat'i, tapi dia ingkari dalam keadaan dia paham, baru dia kufur, kata Syekh Shalih Fauzan. Beliau berdalil dengan surah An-Nisa ayat 115, wa may yushakkiki rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi wa sa'at masira. Ya, barang siapa yang telah jelas ya petunjuk Rasul dan dia tidak mengikuti jalannya orang-orang beriman, jalannya orang beriman ini adalah ijma. Ijma maksudnya, itu kata Syekh Shalih Fauzan. Maka akan kami sesatkan dia. Ya, akan kami sesatkan dia tanpa dia mengetahui dan terus menerus. Ya, dan kami masukkan dia ke neraka jahanam. Nah, surah An-Nisa ayat 115 ini adalah salah satu dalil orang yang mengingkari ijma qat'i yang dia yakin itu ijma kafir. Itu kata Syekh Shalih Fauzan. Tetapi ijma itu kan macam-macam. Ada ijma sukuti, ijma qat'i, ada ijma zanni. Kalau ijma qat'i ya itu tidak boleh dibantah. Contoh babi haram, itu ijma qat'i. Pelaku syirik akbar kafir, itu ijma qat'i. Enggak bisa dibantah-bantah. Tiba-tiba dia bantah, dilihat dulu kenapa kamu bantah. Makanya salah satu kekufuran orang yang tidak mau mengkafirkan orang yang Allah kafirkan dan Rasulullah kafirkan, berarti dia itu menyelisih ijma qat'i gitu. Nah, itu bahayanya, kekufuran tersendiri itu, mengingkari ijma qat'i itu kekufuran tersendiri sebenarnya. Kalau dia tahu itu ijma qat'i ya, tapi kalau dia tidak tahu itu kedudukan ijma qat'i, ya maka dia tidak kafir. Harus diberitahu dulu. Nah, seperti yang antum tanya, ya bisa saja dia bodoh bahwa itu ijma, padahal bahwa itu ijma, tapi dia memahami itu bukan ijma. Kenapa? Dijelaskan dulu. Ini ijma karena dasarnya begini, dijelaskan dulu. Ya, bukan berarti dia istihza. Ya, dia tidak ada, dia membantah kan? Bukan istihza, dia membantah. Beda kalau mengatakan babi itu haram, ijma qat'i. Lalu dia ledek-ledek, ijma qat'i, ijma apa tuh? Nah, lalu dia diplesetkan ijma'nya kemana? Itu baru main-main. Karena kita sebutkan contohnya babi haram, ijma qat'i. Apa ijma qat'i itu? Sesuatu hukum yang diketahui secara pasti, tidak bisa terbantah. Karena kita sebutkan contoh babi itu haram. Nah, tapi kalau kita tidak sebutkan contohnya, mungkin dia tidak tahu, masih belum tergambarkan. Tapi kalau kita katakan salah satu ijma qat'i babi itu haram, khamr itu haram, zina itu haram. Lalu dia ejek, lalu dia plesetkan. Nah, baru. Tadi kan dia cuma membantah karena kebodohan dia. Itu bukan istihza namanya. Kebodohan dia terhadap ijma sehingga dia bantah. Nah, itu orang kayak gitu harus diberitahu dulu. Ditegakkan hujah, disampaikan. Setelah dia tahu bahwa ini ijma qat'i, masih juga dia itu baru apa? Gimana? Imamnya perokok. Apakah?
Apakah harus? sholat berjamaah. Oh gitu. Ya. Jadi para ulama itu mengatakan bermakmum dengan imam yang merokok itu adalah imam yang fasik. Maka jangan sholat di belakangnya. Jangan sholat di belakang dia bukan berarti dia kafir. Bukan, karena dia fasik. Nah, fasik itu menghilangkan kesempurnaan dalam sholat. Nah, tetapi kalau tidak ada yang lain kecuali dia, tidak ada masjid lain, memang satu kampung dia, ya kita makmum kepada dia. Nah, tidak ada mungkin tidak ada tempat yang lain kecuali ada pilihan yang lain, cari yang lain, cari tempat yang lain. Nah itu tidak sholat di belakang dia itu bukan berarti dia kafir ya, tetapi tidak sholat di belakang dia itu karena dia fasik. Sama orang yang potong jenggot sama juga itu. Orang yang tidak berjenggot karena dipotong kita tahu dia suka potong jenggot, jangan sholat di belakang dia karena potong jenggot, masuk fasik, ya kan? Hah? Iya maksudnya kalau potong kan apa ya? Apa cukur dengan potong tuh? Potong habis bisa potong habis gitu ya. Potong habis. Kalau potong ada selisihnya kan kalau di sini. Cukur, potong habis maksudnya gitu ya. Nah, potong habis. Gitu. Ada lagi nggak? Tidak ada? Hah? Ya. Masalah musik Ustaz. Ya kan ada situasi-situasi kondisi yang memang kita tidak bisa mengelak, sementara kita butuh gitu. Nah ke mall tuh ngapain dulu? Ngapa dulu ke mall? Niatnya belanja gitu. Nah kalau memang ada diskon, memang harga murah kita belanja. Tidak untuk mendengar musik. Wah, bukan untuk dengar musik ya, tidak ada masalah kalau memang hati kita mengingkari setelah belanja pulang. Tapi ada lebih bagus lagi, antum pakai Walkman aja. Kan bisa ada solusinya, kan nggak kedengaran. Jadi antum pakai Walkman, pakai HP itu kan, ya minimal kan. Kalaupun nggak bisa ya udah belanja selesai pulang, kan gitu. Ya gitu. Tidak apa-apa Ustaz. Hah? Niat kita buat belanja. Ya tadi saya jelaskan tuh. Ya kalau memang kita ada kebutuhan yang memang kita tahu ada diskon murah, ya kita memanfaatkan karena murah kan beli barang di sana, atau memang kita ada butuh beli di sana yang tempat lain nggak ada kan gitu. Kita tahu di mall tuh kan nggak semuanya musik kan, nggak semuanya masuk mall tuh saya rasa nggak ada juga musik tuh. Ya, yang ada AC aja dingin kan. Masuk ke tempat counter tertentu tuh kadang ada musiknya. Ya udah cepat beli selesai udah. Lebih baik lagi kalau ada memang Walkman kan. Pakai dengar kajian apa atau dengar apa merotal kayak gimana. Ya, kan masih bisa kan? Taruh di HP kan bisa kan? Bisa, itu bisa diusahakan. Solusinya ada gitu. Nah, karena kan mall itu sama dengan pasar modern namanya, pasar modern. Ada lagi nggak? Nggak ada. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.